Syukur dan bangga juga ya, karena kemarin itu aku bawa nama kampus nih, UPJ tercinta kita ini, bawa nama UPJ, dari mana aku menjadi sebuah tanggung jawab aku untuk membesarkan dan membaguskan nama UPJ kan. Kalau misalnya bagi waktu perkuliahan dengan kegiatan Kang Nong cukup sulit ya, menurut aku, karena nah nih poin terpentingnya nih, itu motivasi dari diri kita. Bahkan itu kan kemarin sempat mau UTS juga kan, pas lagi Halo teman-teman, kembali lagi di POV, yaitu Podcast on Video UPJ 2022. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal, dan hari ini kita akan membawakan materi atau ada narasumber kita dari mahasiswa UPJ juga. Dan ini kita pembahasannya tentang Kang Nong, Kabupaten Tangerang teman-teman. Nah ini juga termasuk mahasiswa keren nih teman-teman, mahasiswa aktif dari UPJ. Mungkin boleh kali ya kita langsung sambut aja, yaitu namanya Kak Arda. Halo Kak Arda. Halo. Oke Kak Arda, boleh nih kenalan dulu sama teman-teman. Halo, nama aku Ahmad Maulana Arda Lubis, biasa dipanggil Arda, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar Kak Arda? Baik. Apa aja sih kesibukan hari ini Kak? Kalau kesibukan sih ya seperti biasa ya. Iya, dari sekarang aku kebetulan lagi magang kan. Ya, itu aja sih. Kuliah magang, belajar. Nggak ada lagi kesibukannya, tapi kayak orang sibuk banget ya selama ini. Ya, kalau dibilang sibuk sih, sibuk banget sih enggak. Kalau bisa dibilang renggang banget itu juga enggak. Jadi ya standar lah. Oke, mungkin sama kali ya sama mahasiswa lain sebenarnya. Oke, karena tadi pembahasannya itu di awal video tentang Kang Nong Kabupaten Tangerang. Ya. Sebelumnya mungkin boleh nih cerita sama teman-teman podcast on video POV UPJ, gimana sih rasanya pas udah jadi finalis Kabupaten Tangerang, Kang Nong Kabupaten Tangerang ini? Kalau rasanya sih tentunya bersyukur dan bangga juga ya, karena kemarin itu aku bawa nama kampus nih, UPJ tercinta kita ini, bawa nama UPJ, dari mana aku menjadi sebuah tanggung jawab aku untuk membesarkan dan membaguskan nama UPJ kan. Terus aku juga bersyukur dianugerahi predikat Kang Harman 1 Kabupaten Tangerang, dan juga tentu bangga nih sama keluarga aku yang selalu support aku sampai titik saat ini. Ngomong-ngomong support nih, dari UPJ sendiri nge-support kakak gak? Atau ada motivasi lain gitu untuk kakak jadi Kang Nong ini? Kalau support sih tentu ya dari UPJ. Kemarin itu yang aku ingat, UPJ itu memberikan dukungan lewat postingan di akun UPJ nih, yang Instagram, yang official. Kemarin itu beri dukungan ke aku, food ke aku, kayak gitu kan. Terus dari dosen-dosen UPJ juga beri dukungan ke aku, kayak lewat dari bimbingan misalnya, lewat support aku pribadi juga ada gitu. Dan tentunya teman-teman di sini juga saling support sih kalau biar aku semangat dan dapatkan yang terbaik sampai ke predikat kemarin. Keren banget sih kak. Itu bagi waktunya nggak susah kak? Menurut aku sih kalau misalnya bagi waktu perkuliahan dengan kegiatan kampus cukup sulit ya menurut aku, karena ini poin terpenting ini, karena di periode yang itu cukup lama nih untuk ngelakuin pembinaan, menjalani pembinaannya, karena jalanin pembinaannya itu bisa dibilang total itu 1,5 bulan. Nah selama 1,5 bulan itu aku dari pagi sampai malam tuh nggak ada waktu jeda. Jadi ketika udah selesai itu harus pulang. Nah bagi waktu perkuliahannya itu yaitu jadi ada bentrok terkadang pas lagi pembinaan, ada bentrok sama jadwal kuliah gitu kan. Tapi walaupun kayak gitu tetap dibantu kok sama jadwal kuliah gitu. Apalagi dari prodi kan, biasanya aku dikasih dispensasi nih untuk presensi atau absensi. Jadi kalau misalnya memang ada bentrok nih sama mata kuliah di sini untuk lanjutin pembinaan. Tapi susah nggak kak? Itu pas kan otomatis kakak nggak masuk di dalam perkuliahan itu, dan kakak harus mengejar materinya. Nah itu bagi kakak kayak gimana? Kalau menurut aku sih harus ada ini ya, pengorbanan atau misalnya usaha yang keras, motivasi dari diri kita. Bahkan itu kan kemarin sempat mau UTS juga kan, pas lagi jalan perkuliahan. Di saat aku lagi pembinaan itu aku juga kadang minta izin nih sama orang yang pengelola acara yang dari kantor. Jadi kayak di sini pembinaan aku juga sambil belajar ngikutin Zoom, kemarin kan masih online ya. Jadi kayak ngikutin pembinaan sambil nge-zoom, sambil catat materi dari Kang Nong sama perkuliahan tuh kayak udah ngebelah dua gitu, kayak ngebelah diri gitu. Jadi harus dapat yang Kang Nong juga yang terbaik, sama perkuliahan juga harus terbaik. Keren banget Kak Arda. Cukup sulit sih sebenarnya. Pasti sih. Itulah maksudnya kalau bisa dibilang kayak suatu perjuangan keras lah untuk dapat yang terbaik gitu.
Dari seleksinya juga pasti kan sulit banget ya Kak. Nah pas itu banyak banget kan apa ya jalur-jalur, bukan jalur sih jatuhnya, kayak seleksi 1, seleksi 2, seleksi 3 dan lain sebagainya. Itu kan butuh banyak waktu ya untuk Kakak korbankan. Ya agak sulit sih kalau misalnya dipikir-pikir gitu. Enggak segampang itu untuk jadi Kang Nong sebenarnya. Ya oke. Tapi untuk mata kuliah yang ada di Ilkom itu ada gak sih yang menurut Kakak wah relate nih sama yang bakal ada di Kang Nong ini gitu, di Kang Nong Kaptang? Oke, yang relate dengan Kang Nong. Kalau misalnya aku lihat sih salah satunya materi public speaking ya di Ilkom. Karena menurut aku public speaking itu dipakai banget di Kang Nong karena pada saat pembinaan kita tuh dilatih untuk bagaimana berbicara di depan umum dengan baik, bagaimana persuasi yang baik di depan umum. Dan itu juga bakalan dites di saat grand final nih. Nah kebetulan banget kan relate sama jurusan aku, jadi aku udah kayak tahu dasar-dasarnya, tekniknya bagaimana jadi seorang public speaker yang baik, bagaimana kayak mempersiapkan materi yang baik saat kita kayak lagi mau show kayak gitu kan. Jadi ya ada lah relate-nya. Terus mata kuliah lain kayak organisasi di situ kan kita juga sering sosialisasi sama pihak paguyuban dari Kang Nong bersama teman-teman yang lain kayak gitu. Dan satu lagi penting itu tuh ada metodologi penelitian kuantitatif ya kayak gitu sama kualitatif. Nah itu pakai banget karena pada saat pembinaan kemarin itu kita tuh dilatih materi untuk kayak riset kayak gitu. Jadi ketika kita mengungkapkan suatu peristiwa atau fenomena itu kita harus melampiri data. Nah itu kan relate banget kan sama MTK kan kayak gitu. Jadi kayak udah terlatih lah. Jadi keunggulan aku kalau misalnya ngambil mata kuliah itu. Ini suatu kebanggaan lah dari prodi komunikasi sendiri. Kirain mah cuma tentang public speaking atau good looking aja. Banyak gitu. Jadi kayak nggak cuma tentang daerah Kabupaten Tangerang aja yang dibahas. Jadi wawasan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ini kita harus aware juga sama lingkungan sekitar. Berapa finalis Kak waktu itu? Finalis sih 24. Jadi 12 pasang Kang, 12 pasang Nong. Jadi pasang-pasang itu. Itu berapa kali seleksi? Wah, kalau seleksi sih kalau menurut aku ada 3. Jadi tahap 1, ada tahap 1, tahap 2, sama pemilihan finalis. Nah, pas seleksi ini kemarin sebenarnya itu nggak membahas terkait spesifik kabupaten ya, tapi lebih ke wawasan dan pengetahuan. Tapi itu plotter aku ya, karena kebetulan plotter aku jadi kayak tentang pengetahuan, wawasan dan juga bagaimana kita berbicara bahasa Inggris. Nah itu dites banget kemarin. Jadi sempat sebenarnya fun fact ya sebenarnya. Aku tuh pas pemilihan itu, pas seleksi nggak ada belajar sama sekali nggak ada belajar, nggak ada prepare sama sekali. Jadi kayak ketika ditanya sama juri, jadi udah langsung jawab aja. Dan kebetulan beruntungnya aku tahu jawaban itu. Nah kakak udah nyiapin belum nih untuk new generation kakak? New generation sebenarnya sih kalau umumnya dulu ya, Kang Nong itu kan pemilihan 2 tahun kemudian kan setelah terpilih kan. Jadi sekarang kayaknya kita udah ngerencanain untuk pemilihan ke depannya untuk tahun 2023. Jadi sampai sekarang itu kita udah mulai ngerencanain buat konsep roadshow, pemilihan generasi kita kayak gitu-gitu sih. Udah dipersiapin sih. Dan kita juga udah diskusi sama dinas, pihak paguyuban. Jadi ya kita udah mempersiapkan itulah. Jadi kan kita istilahnya pengen yang terbaik ya untuk generasi kita. Dan bahkan kalau bisa lebih baik dari kita gitu. Jadi kita ngebentuknya dari sekarang gitu, kita cari. Tapi itu seleksinya atau pendaftarannya itu terbuka umum atau private sih Kak? Kalau pendaftarannya itu sebenarnya terbuka ya. Kemarin tuh aja aku daftar Kang Nong itu dari senior aku nih yang di sini angkatan 2016. Jadi kayak udah diposting di sosial media, aku langsung ikut kayak itu. Sebenarnya terbuka, nggak ada batasan kayak harus daerah sini nih, harus suku ini nih, nggak ada. Jadi asalkan memang memenuhi kriterianya dari umurnya itu ya udah ikut aja gitu. Tapi dari anak UPJ kakak udah melihat-lihat belum nih sini kan ada tingkat kakak mungkin maba-maba kakak gitu. Udah ngeliat belum Kak? Yang kali aja ada gitu. Kalau misalnya ngelihat sih udah, cuma aku tuh nggak kepikiran kayak memang wah ini anak pantas nih ikut Kang Nong, nggak. Soalnya Kang Nong itu kan nggak cuma dari looking doang kan, dari brain, beauty, behavior itu harus 3 poin yang memang harus dimiliki seorang Kang Nong kayak gitu kan. Jadi aku nggak langsung ngejudge kayak wah ini anak pantas nih jadi Kang Nong gitu, enggak. Jadi harus memang kayak, soalnya kan kita ada seleksi juga kan, jadi ya nggak apa-apa ikut aja. Cuma ya itu kita harus ngelewatin tahap-tahap seleksi, karena tahap seleksi itulah yang menentukan kayak kualitas dan juga performing dari si anak itu tersebut, layak apa enggak gitu. Sebelum ada 12 pasang berarti ya, 12 pasang itu ada seleksi sebelumnya nggak Kak? Ada. Oh ada. Seperti yang aku bilang tadi kan, ada seleksi di tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah jadi
di tahap 1 itu kayak seleksi pada awalnya pada biasa. Kayak yang aku bilang tadi, aku tuh ditanya tentang wawasan, ilmu pengetahuan, dan bahkan aku tiba-tiba random nih ditanya sama juri kayak disuruh ditantang untuk ngejawab bahasa Inggris. Kalau misalnya dijawab bahasa Inggris itu bakalan dikasih poin lebih. Nah, aku tertantang dong kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak yaudah jawab aja pakai bahasa Inggris tuh. Walaupun kita nggak seaktif itu ya, tapi kita, at least kan kita bisa ngejawab kan. Yang penting itu jadi kelebihan kayak gitu. Makanya seperti yang aku bilang tadi, Kang Nong itu nggak cuma look, nggak cuma performance dari segala penampilan, tapi isinya itu harus ada dari pengetahuan dan juga wawasannya. Nah, ini Kak, kalau misalnya dari Kang Nong ini, Kakak dapat impact apa sih dari Kang Nong? Mungkin impact-nya nggak cuma buat diri Kakak aja, tapi bisa aja di jurusan Kakak, di kuliah, atau di lingkungan Kakak mungkin kayak gitu. Mungkin mulai dari impact di diri aku dulu sendiri ya. Mungkin kalau impact itu bisa dibilang kayak relasi itu penting banget. Karena jujur, aku nih magang dapat relasi dari situ nih. Ya kan, dari situ kayak ngedaftar magangnya, terus lewat proses-proses magang itu dari relasi aku. Terus kayak apa ya, wawasan dan ilmunya pasti penting banget ya, karena kan di situ ada sesi FGD juga, sesi pengisian materi, nggak cuma tentang seputar Kang Nong doang, wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Kang Nong juga ada di situ kan. Jadi bertambahlah wawasan kita kan, jadi good experience bagi aku. Terus kalau misalnya dari segi lingkungan kampus nih, setelah ikut Kang Nong aku jadi lebih hustle nih, maksudnya kayak ngerjain sesuatu. Jadi kan kalau di Kang Nong itu ada fun fact, kalau misalnya kita tuh berpenampilan kayak pakai baju kebesaran itu nggak boleh lebih dari 1 menit, bayangin. Itu udah dari semua, dari topi, baju, kayak bawahannya itu harus selesai dari 1 menit. Nggak lebih dari 1 menit. Jadi kalau misalnya salah, kita kena hukum. Jadi dari hal-hal yang situ bukan kita ambil dari poin negatifnya, tapi kayak positifnya lebih hustle, lebih disiplin. Nah itu bisa kita terapin di perkuliahan kayak gitu. Itu berdampak banget bagi aku. Terus kalau misalnya teman-teman ya kita lebih sharing aja ke teman-teman kalau misalnya Kang Nong kayak gini, terus bisa saling sharing tentang wawasan di Kang Nong gitu kan. Jadi kita lebih ketika lulus dari Kang Nong tuh lebih terbuka lah, open minded ketika kita membahas isu ini dan peristiwa tertentu gitu sama teman-teman. Jadi lebih relate lah, lebih enak. Oke. Tuh teman-teman bisa nih jadi apa ya, wawasan kalian mungkin, atau jadi motivasi kalian untuk mau jadi Kang Nong gitu kan. Mumpung masih ada 1 tahun lagi ya berarti ya Kak? Iya benar. 1 tahun lagi berarti 2023 akan dibuka Kang Nong untuk the new generation-nya Karda di UPJ. Kali aja keren banget kan. Nanti bisa diundang juga ke podcast UPJ nih kayak Karda gitu. Bisa. Jadi ya kalau misalnya dibilang sih dari sekarang kita udah mempersiapkan ya. Jadi kalau misalnya memang dari teman-teman podcast juga ada yang memang berminat, ya nggak apa-apa, ikut aja, mempersiapkan diri dari sekarang. Dari sekarang kan nggak ada salahnya ya, gitu kan. Jadi ya udah, kita memang tujuannya pengen membentuk generasi yang lebih baik dari generasi kita. Gitu. Berarti skill yang paling penting itu sebenarnya bukan di kita ya, tapi lebih ke public speaking-nya. Iya. Jadi wawasan-wawasan mungkin. Iya, benar. Mungkin itu sih yang sulit dari anak-anak sekarang, generasi-generasi sekarang kan banyak banget yang susah sama literasi atau yang lain sebagainya gitu kan. Sangat minim literasi gitu kan. Jadi untuk ngelihat berita-berita sekarang atau yang apa ya, yang hot news sekarang itu udah males gitu ya kan, bener kan? Termasuk aku juga gitu kan, maksudnya. Jadi generasi sekarang tuh bener-bener agak sulit untuk kita berperang sama yang anak-anak kayak angkatan Karda. Mungkin kan kita kan berbeda angkatannya Kak, jadi kayak mungkin di angkatan kakak bisa untuk menonjolkan diri. Mungkin kalau misalnya di angkatan aku, kalau misalnya kakak di angkatan aku mungkin agak sulit untuk bisa jadi Karda yang sekarang, mungkin kayak gitu sih Kak. Oke, boleh dong Kak kasih tips dan saran nih dari Kak Arda untuk teman-teman yang ada di rumah atau yang lagi nonton sekarang. Kalau misalnya tips dan saran sih, kalau misalnya ngikutin Kang Nong gitu, apa gimana? Boleh. Ngikutin Kang Nong ya. Sebenarnya sih lebih well prepare aja ya terkait kompetisi Kang Nong. Karena kan bakalan ada seleksi-seleksi yang kita itu nggak tahu pertanyaan apa aja yang bakalan diajukan dan tes apa aja yang bakalan diajukan gitu kan. Jadi dari sekarang itu kalau bisa ya dipersiapkan aja, kayak materi-materi perkuliahan itu sebenarnya masih relate semua ya. Karena kan Kang Nong itu kan umum kan, nggak cuma spesifik dalam pengetahuan tertentu kan. Jadi wawasan dan ilmu pengetahuan itu ya ditambah aja gitu. Public speaking misalnya ya dilatih, karena itu nggak cuma penting di Kang Nong doang, kompetisi Kang Nong. Jadi kayak untuk ngelatih kepemimpinan ketika kita ngomong di depan umum itu kan penting banget nih, public speaking kan. Bagaimana kita persuasif kayak gitu kan.
Terus ya dari segi karakteristik, bagaimana kita membentuk manner kita sendiri, karakter kita sendiri, itu penting banget menurut aku bagi diri kita sendiri. Paling gitu sih. Kira-kira menurut Kak Arda aku bisa gak jadi the next generation-nya Kak Arda? Bisa. Ya yang penting ya seperti yang aku bilang tadi ya well prepare aja gitu. Bahkan aku kalau bisa dibilang ya, pas ngikut Kang Nong itu nggak ada persiapan apa-apa. Aku bilang tadi kan, nggak ada persiapan apa. Jadi motivasinya itu kemarin iseng, kalau bisa dibilang iseng. Kenapa iseng? Karena aku termotivasi dulu, angkatan aku ada yang juara dulu di 2016 senior aku. Wah ini kok bisa dia juara? Jadi aku kayak rasa penasaran dan tertantang aku tuh kayak, wah dia bisa kenapa aku enggak kayak gitu kan. Jadi kayak iseng aja sebenarnya. Tiba-tiba iseng ngikutin seleksi, tiba-tiba kayak dikasih rezeki lolos dan akhirnya dianugerahi predikat Kang Satu Harapan. Emang keren banget. Mungkin itu aja sih Kak untuk podcast hari ini terkait Kang Nong. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya masih kepo sama Kang Nong bisa tanya nih sama Kak Arda. Kak Arda ini semester 5 Ilkom. Di sini sering kok dia di kantin mulu kalau misalnya di kampus tuh mah makan doang sih, karena ngerjain tugas. Kan relasi Kak Arda juga banyak nih guys. Jadi kalian bisa tanya-tanya sama Kak Arda. Mungkin kalau misalnya kalian mau jadi Kang Nong atau mau, apalagi anak-anak Ilkom nih kalau mau tanya-tanya tugas boleh sama Kak Arda. Pinter nih orangnya gitu. Oh enggak, biasa aja. Oke. By the way, semester 7 loh, udah tua. Oh iya, angkatan tua ya? Oh iya, semester 7 ya Kak Arda ya? Waduh. Iya, udah mau skripsi tahun depan. Jadi persiapan lah. Semangat Kak Arda, semangat. Semangat banget ini. Mungkin terima kasih Kak Arda udah mau hadir di acara podcast POV di UPJ 2022 episode 4 ini. Semoga Kak Arda bisa nih memotivasi teman-teman semua di sini. Oke Kak Arda. Oke teman-teman, itu aja mungkin dari podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus podcast selanjutnya di POV 2022 di YouTube, teman-teman, YouTube UPJ. Oke. Dadah teman-teman, saya dari Iqbal dan juga Kak Arda. Sampai jumpa.